Rachel, Hai Miss. kamu kok kelihatan kesel gitu? Kenapa? Iya Miss, tadi aku main sama Yana benteng. Terus tiba-tiba belnya bunyi, jadi waktu istirahatnya habis. Padahal kan aku masih pengen main. Oh, kamu terima kasih ya, kamu sudah mau jujur sama perasaan kamu. Tapi itu nggak baik loh. Miss jadi inget deh ada cerita Alkitab, ada beberapa orang yang melakukan jalan mereka sendiri. Padahal yang mereka lakukan itu bukan jalan Allah. Kemudian apa yang terjadi Miss? Kamu penasaran ya? Iya Miss. Mau tahu ceritanya? Sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Saat itu terjadi masalah di dalam perkemahan. Korah berpikir bahwa adalah tidak adil jika hanya keluarga Harun yang melayani sebagai imam. Sebelum orang Israel meninggalkan Mesir, Korah adalah seorang imam di dalam keluarganya. Sebagai anak sulung, dia menaikkan persembahan keluarga, dan Allah menunjukkan Harun dan anak-anaknya sebagai imam bagi semua orang Israel. Korah bukan saja tidak senang karena Harun melayani sebagai imam, dia juga tidak senang dengan cara Musa memimpin orang Israel. Dia juga tidak senang dengan cara Musa memimpin umat Israel. Semakin dia memikirkannya, semakin tidak adil kelihatannya. Korah segera menemukan beberapa orang lain yang setuju dengannya. Datan dan Abihu dari suku Ruben bergabung dengan Korah dalam pengeluhan mereka. Mereka menekankan bahwa selalu menjadi satu aturan di mana anak tertua menjadi pemimpin. Harun dan anak-anaknya juga diminta untuk menjadi imam. Allah telah memilih mereka. Ketika Korah, Datan, dan Abihu mulai mengeluh kepada para pemimpin mereka tidak protes pada Musa dan Harun. Mereka protes dan mengeluh kepada Allah. Korah, Datan, dan Abihu segera menemukan 200 orang lainnya yang sependapat dengan mereka. Bersama-sama, mereka pergi kepada Musa dan berkata, "Mengapa engkau menempatkan dirimu menjadi pemimpin umat Allah?" Musa mendengarkan mereka. Kemudian dia mengamarkan mereka, "Kalian sedang melawan Allah pada saat kalian datang ramai-ramai ke sini." Tetapi mereka tidak mendengarkannya. Orang-orang ini menolak para pemimpin yang Allah telah pilih. Dan ketika mereka berusaha agar diri mereka menjadi imam melawan perintah Allah, maka Allah tidak punya pilihan lain kecuali membinasakan mereka. Tetapi hal itu tidaklah cukup untuk menghentikan keluhan di dalam perkemahan. Ambillah sebuah tongkat dari para pemimpin kedua belah suku Israel. Allah berkata kepada Musa, "Tulislah nama pemimpin masing-masing suku pada setiap tongkat." Nama Harun ditulis pada tongkat milik suku Lewi. Allah mengatakan kepada Musa untuk menempatkan kedua belas tongkat itu di Ka'bah sepanjang malam. "Tongkat dari orang yang aku pilih akan bertunas." Allah berkata, "Aku akan meredakan sungut-sungut yang diucapkan bangsa Israel ini kepadamu." Keesokan harinya, Musa dan segenap bangsa Israel pergi ke Ka'bah. Mereka akan melihat apa yang terjadi dengan tongkat-tongkat itu. Ketika Musa membawa keluar tongkat Harun, semua orang terkejut melihat tongkat itu bertunas.
tongkat itu bertunas, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Sebuah tongkat tua yang mati dapat menjadi hidup kembali. Ketika Musa menunjukkan tongkat itu kepada segenap orang Israel, mereka menyadari bahwa Allah benar-benar telah memilih Harun. Musa dan Harun melayani di bawah otoritas Allah, dan akhirnya segenap bangsa Israel mau menghargainya. Musa mengambil tongkat Harun tersebut ke dalam Ka'bah sebagai peringatan untuk menghormati otoritas Allah. Dan cerita Alkitab itu mengajarkan kita untuk menghargai mereka yang Allah pilih untuk memimpin kita. Hai, Kembali lagi dalam Aksi Cilik bersama Miss Kathleen. dan Rachel. Hari ini kita akan melakukan apa, Miss? Nah, hari ini kita mau melakukan sebuah percobaan. Di sini ada beberapa benda dengan berat dan bentuk yang berbeda. Dan juga ada baskom yang isi air buat merendam benda-benda tersebut. Lalu kita akan melakukan apa, Miss, yang pertama kali? Nah, menurut Rachel, benda-benda apa yang akan tenggelam dan mengapung? Coba deh kamu tulis. Nah, sekarang kita coba ya, masukin ya. Nah, kita masukin bola, pensil, batu, dan juga koin. Kayaknya ada yang salah deh, Miss, sama benda yang aku tulis. Nah, emang ada hukum yang mengatakan bahwa benda yang lebih ringan dia akan mengapung dan juga benda yang lebih berat dia akan tenggelam. Oh, begitu ya, Miss. Iya, sama juga kayak yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita sering sekali dikasih pilihan-pilihan yang berbeda. Tapi dengan hikmat dan doa kepada Tuhan, kita akan membuat keputusan yang lebih bijak. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan rencananya yang terbaik untuk kita. Terima kasih ya, Miss, untuk pelajaran yang baik ini. Sama-sama Rachel. Sampai jumpa di aksi cilik berikutnya. Bye! Bukan kamu yang memilih
Hai Sobat Cilik Hope Channel. Pernahkah kamu dipilih untuk melakukan tanggung jawab? Misalnya, jadi ketua kelompok atau ketua kelas? Jika iya, apakah kamu memiliki sikap mau mendengar dan melakukan apa yang diminta oleh orang yang bertanggung jawab atas kamu? Sikap mau mendengar dan melakukan apa yang diminta oleh orang yang bertanggung jawab atas kita disebut penurutan. Saat kita taat, kita menunjukkan bahwa kita punya hati yang rendah dan penuh hormat dan mau belajar. Penurutan bukan hanya soal iya atau tidak, tapi juga soal bagaimana kita melakukannya dengan sikap yang baik. Misalnya ketika ibu meminta kita merapikan mainan, kita tidak hanya mengerjakannya tapi melakukannya dengan senang hati. Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang taat, karena penurutan adalah tanda bahwa kita punya hati yang sabar dan mau dibentuk. Lalu contoh aplikasi di kehidupan sehari-hari, kalau kamu tidak suka ditugaskan, menyapu kelas, jangan marah dan mengajak teman menolak. Dan kalau temanmu menjadi ketua kelompok, jangan iri, dukung dan bantu. Tuhan sangat senang kalau kita tidak sombong, tidak merasa paling hebat, dan mau terus belajar jadi anak yang baik. Kebiasaan taat tahu menurut akan membentuk kita jadi pribadi yang rendah hati, bertanggung jawab, dan siap dipakai Tuhan untuk hal-hal besar di masa depan. Mari kita latih sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa! Hello everyone, welcome back to Wise Words with me, Matsya. Today, we are going to talk about a very important word, chosen. Can you say it with me? The word wisdom is spelled C-H-O-S-E-N. In bahasa, means dipilih. Do you know what chosen means? Let me explain it in a simple way. Chosen means something or someone has been selected or picked out from a set of options. It implies that a decision has been made to select that thing or person for a specific reason or purpose. In Bible or religious context, it has meaning. They were selected or set apart by God for a special purpose. Unlike Korah, other biblical leaders such as Abraham, displayed great humility and obedience to God, even in face of challenges, whether in a church, schools, at work, or society. The story reminds us that challenging rightful authority can lead to divisions and destructions, while humbling ourselves before God, leaders leads to unity and peace. Obedience to God is not just about following rules. It's about loving God, trusting Him, and living out to His purpose for our lives. Obeying God brings blessings, freedom, and spiritual growth, even in the face of challenges. It is an important part of our relationship with God and a way to honor Him in our lives. Bye! Halo Bapak dan Ibu pemirsa Hope Channel Indonesia yang terkasih, mari kita renungkan sejenak tentang penurutan dan bagaimana hal ini dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita penurutan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan antar anggota keluarga maupun dengan Tuhan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengajarkan penurutan di dalam keluarga, yaitu 1. Menjadi teladan dalam penurutan. Orang tua sebagai contoh utama. Anak-anak belajar banyak dari apa yang mereka lihat. Kedua, mengadakan waktu mesbah keluarga. Ini membantu menanamkan kebiasaan berfokus pada Tuhan dalam kehidupan keluarga. Ketiga, mengajarkan pentingnya penurutan melalui diskusi.
keempat, ajarkan anak-anak untuk selalu berdoa dan meminta petunjuk Tuhan sebelum membuat keputusan penting, seperti memilih kegiatan ekstrakurikuler atau melanjutkan pendidikan. Kelima, menghargai dan menghormati otoritas. Yang keenam, memberikan penguatan positif dan disiplin yang bijaksana. Menggunakan disiplin yang mendidik dan membantu mereka memahami pentingnya penurutan. Mengajarkan penurutan kepada Tuhan dalam keluarga bukan hanya tentang memberikan aturan, tetapi juga tentang teladan, membangun kebiasaan rohani, dan menumbuhkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan contoh hidup yang taat kepada Tuhan, berdiskusi tentang firman Tuhan, dan mendukung anak-anak dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penurutan kepada Tuhan. Mengajarkan penurutan kepada anak bukan berarti mengekang kebebasan mereka, tetapi membimbing mereka untuk memahami pentingnya mengikuti aturan dan menghormati orang lain. Dengan pendekatan yang penuh kasih dan konsisten, orang tua dapat membantu anak tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki moral yang kuat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apa yang kamu ketahui tentang arti kata menurut? Itu kayak kita menurut kepada Tuhan. Sesuatu yang diperintahkan dan dilakukan. Menurut itu sesuatu yang seseorang kasih tahu kita sesuatu dan kita mengikuti apa yang mereka bilang. Menurut adalah sesuatu yang kita harus mengikuti atas salah satu perintah. Ceritakan saat kamu menurut perintah orang tua atau guru. Aku disuruh untuk mengambilkan adik minum. Apa yang terjadi? Adik aku merasa senang. Waktu itu orang tuaku sedang keluar kota dan mereka suruh aku menjaga adikku. Jadinya aku jaga adikku. Mereka kasih aku hadiah karena aku telah menurut kepada mereka dan menjaga adikku. Waktu itu aku membuat PR yang dikasih guru komputer aku. Apa yang terjadi? Habis itu hasilnya aku mendapatkan nilai bagus dan nilai yang tertinggi top 3. Kalau kita menurut, kita tidak akan membuat masalah. Pernahkah kamu merasa sulit untuk menurut perintah? Pernah. Mengapa? Karena yang mereka bilang itu tidak sesuai dengan hatiku. Pernahkah kamu merasa sulit untuk menurut perintah? Pernah, Mengapa? karena aku tidak melakukannya yang diperintahkan. Pernahkah kamu merasa sulit untuk menurut perintah? Iya, Mengapa? karena saya nggak suka untuk menurut. Pernahkah kamu merasa sulit untuk menurut? Karena Mengapa? aku lupa tentang apa yang aku harus buat. Apa yang kamu lakukan ketika tidak setuju dengan perintah yang diberikan? Aku tidak melakukan yang diperintahkan. Saya mencoba melihat sisi yang terang dan menurut kepada mereka. Aku langsung cepat-cepat minta maaf. Habis itu langsung berdoa gara-gara aku takut dimarahin. Aku melakukan apa yang aku nggak harus melakukan.